Dalam menyambut hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, 17 Agustus mendatang, pembangunan rumah gratis dilakukan dan diperuntukkan bagi ratusan warga kurang mampu di Indonesia, termasuk warga kurang mampu di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Santunan Nasional Rumah Syukur ini merupakan kegiatan dari organisasi di lingkungan Pondok Pesantren Sidikiyah dalam mensyukuri Hari Kemerdekaan dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyambut Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-79 pada Agustus mendatang, organisasi dari Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang, Jawa Timur Dilal Berkat Rahmat Allah atau DIBRA membangun rumah untuk warga kurang mampu sebanyak 128 unit. Pembangunan rumah syukur ini tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, salah satu pembangunan rumah ini dilaksanakan di Kalurahan Watu Sigar, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Adapun biaya pembangunan ini berasal dari iuran sodaqoh seluruh warga Sidikiyah. Ketua DIBRA Kabupaten Gunung Kidul, Asmana menargetkan pembangunan rumah bertajuk Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia layak huni Sidikiyah ini dapat selesai 40 hari. Ini untuk rumah syukur ini dalam rangka mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mensyukuri tersebut, kami dari Pondok Pesantren Sidikiyah melalui organisasi DIBRA, kami membangun di Watu Sigar, Ngawen. Untuk biaya, kami semua dari warga Thoriqah Sidikiyah semua. Pemilik rumah mengaku bersyukur atas adanya program pembangunan rumah ini. Selama ini, ia dan keluarga hanya tinggal di bangunan rumah yang terbuat dari kayu. 7 keluarga yang menggunakan rumah nikung. 7 rumah. Ya besar perasaannya, terima kasih yang tanpa upama. Ini aneng rezeki agung nomplok ono kene. Dari tahun 2005 hingga sekarang dari ini. Gimana? Kalau ini saya sangat salib. Terima kasih yang tanpa upama. Banyak orang sekian sampai berduyun-duyun membikinkan rumah saya. Dengan pembangunan rumah syukur dalam mensyukuri Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan nilai gotong royong dan kepedulian dengan sesama. Dari Gunung Kidul, Aditya Putratama melaporkan. Sebagai bentuk rasa syukur terhadap kemerdekaan Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah DPD Organisasi Sidikiyah Kabupaten Kebumen memberikan rumah layak huni kepada masyarakat kurang mampu di Desa Klirong, Kecamatan Klirong. Penyerahan rumah tersebut ditandai dengan penyerahan piagam santunan nasional dari Panitia Pembangunan Mustafa kepada penerima rumah layak huni Waluyo, warga Dukuh Jarak RT 03 RW 01 Desa Klirong, Kecamatan Klirong. Dalam kesempatan tersebut, sebagai tanda memasuki rumah baru, dilakukan pemotongan pita oleh Kepala Desa Klirong Selamat. Ketua DPD Organisasi Sidikiyah Kabupaten Kebumen Gofur Wijayadi menyampaikan pemberian rumah layak huni ini merupakan yang keempat kalinya. Pembangunan rumah tersebut merupakan sodaqoh yang dikumpulkan dari jamaah organisasi Sidikiyah. Pembangunan rumah untuk Waluyo dimulai sejak tanggal 22 Juni dan selesai pada tanggal 19 Agustus 2022. Rumah layak huni berukuran 6 x 6 meter persegi ini dibangun dengan menghabiskan dana 150 juta rupiah. Keluarga sangat mampu dan matur nuwun mugi-mugi rumah berkah menika saged diberkahi kula sak keluarga lan selamat ing donya akhiratipun. Pada kesempatan ini juga dilakukan pemberian santunan kepada anak yatim serta tausiah oleh Sutrisno. Dari Klirong, Tim Liputan Ratih TV memberitakan. Sidikiyah membangun ratusan rumah syukur kemerdekaan Indonesia layak huni Sidikiyah, salah satu di Rumah Garuan, Desa Sejomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Pembangunan rumah syukur ini dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan Indonesia.
Adapun peletakan batu syukur dilaksanakan secara serentak pada 22 Juni 2024. Perwakilan di Prapati Yadi mengatakan, ini adalah syukur kenikmatan kemerdekaan bangsa Indonesia dari warga Sidikiyah. Ia menyebut di seluruh Indonesia, Sidikiyah membangun 124 RSKI LHS pada tahun ini. Ratusan rumah syukur itu dibangun dan akan diresmikan secara serentak. Kegiatan pada hari ini adalah kegiatan bentuk syukur nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia dari warga Sidikiyah, dan hari ini warga Sidikiyah dengan kebersamaannya melalui organisasi Nilai Berkat Rahmat Allah Sidikiyah melaksanakan program yang diajarkan oleh sang guru, yaitu berupa mensyukuri nikmat kemerdekaan Indonesia dengan mempersembahkan rumah syukur layak huni Sidikiyah untuk Pak Haji. Untuk diketahui, Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia layak huni Sidikiyah ini bakal diresmikan pada 20 Agustus 2024 mendatang. Itu dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Tim Liputan, Cahaya TV. Jalan jati diri itu jalan menuju ke surga, tidak jalan menuju ke neraka. Kalau tidak tahu jalan jati diri sendiri, apapun tingkatan haji dunia ini, walaupun ibu adanya mumpung poso atau wirid sangklah sampai lungo kaji pitu likur, tapi kalau tidak tahu jalan jati dirinya, jangan mengharap hanya bisa masuk surga. In the world, I think he deserves it as long as he. Ronaldo's my boy. Yang dijajah oleh penjajah 300 tahun lebih itu RI apa bangsa? Bangsa. Kalau begitu yang merdeka adalah bangsa. Teksnya begitu pula kami bangsa Indonesia, bukan kami RI. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, maksudnya kemerdekaan bangsa Indonesia karena tadinya disebut bangsa, dan di situ atas nama bangsa Indonesia. Kemudian Soekarno-Hatta, bukan Presiden Soekarno, bukan Wakil Presiden Muhammad Hatta, itu dalilnya. Jadi 17 Agustus itu bukan kemerdekaan Republik Indonesia, tapi kemerdekaan bangsa Indonesia. Republik tidak pernah dijajah, tidak pernah dijajah. Tapi umumnya di surat-surat kabar, di spanduk-spanduk, di pidatonya pejabat-pejabat, ya berbahayulah kemerdekaan RI, lu salah letak keliru pasang. Siapa yang memfinalkan itu? Di antaranya yang memfinalkan Pancasila menjadi dasar negara itu ada dari Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Wahid Hasyim. Nomor 2 ada dari organisasi Muhammadiyah, yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Jadi 2 organisasi ikut memfinalkan Pancasila menjadi dasar negara pada tanggal 18 Agustus. Baca sendiri kitab yang judulnya
Itar proklamasi susunannya di RS Muhammad Hatta. Basis Sufi tajidu khilawatal imani fi qulubikum an Abi Amamah. Hadis sahih. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum, wajib atas kamu semuanya, bilibasi sufi, dengan memakai baju tasawuf. Tajidu, kamu akan menemukan khilawatal imani, manisnya iman, fi qulubikum, di dalam hatimu. Tajidu, kamu semuanya akan menemukan khilawatal imani, manisnya iman, fi qulubikum, di dalam hatimu. Kesimpulan hadis tersebut, siapa saja yang memakai baju tasawuf, baju tasawuf itu baju takwa, walibasut takwa, kamu akan menemukan manisnya iman, fi qulubikum, di dalam hati. Telah banyak manis-manis yang telah kita rasakan. Manisnya makanan, manisnya minuman, manisnya keuntungan harta benda, manisnya kesehatan jasmani, dan lain-lain kemanisan. Tetapi belum tentu banyak orang yang merasakan manisnya iman. Itu belum tentu. Banyak orang yang memeluk agama Islam, banyak orang yang baca Al-Quran, banyak orang yang melaksanakan sholat wajib, sholat sunat, banyak orang yang melaksanakan zikir, tetapi belum tentu telah merasakan manisnya iman. Belum tentu. Sedikit sekali, disebabkan karena tidak, hatinya tidak memakai libasus sufi, imannya tidak memakai baju tasawuf. Di antaranya baju tasawuf itu dinamakan ilmu torekot. Jadi kalau orang memeluk torekot, artinya orang itu sudah memulai memakai baju tasawuf. Libasi sufi tajidu khilawatal imani
fi qulubikum. An Abi Amamah, hadis sahih. Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum, wajib atas kamu semuanya, bilibasi sufi, dengan memakai baju tasawuf. Tajidu, kamu akan menemukan khilawatal imani, manisnya iman, fi qulubikum, di dalam hatimu. Tajidu, kamu semuanya akan menemukan khilawatal imani, manisnya iman, fi qulubikum, di dalam hatimu. Kesimpulan hadis tersebut, siapa saja yang memakai baju tasawuf, baju tasawuf itu baju takwa, walibasut takwa, kamu akan menemukan manisnya iman, fi qulubikum, di dalam hati. Telah banyak manis-manis yang telah kita rasakan, manisnya makanan, manisnya minuman, manisnya keuntungan harta benda, manisnya kesehatan jasmani, dan lain-lain kemanisan. Tetapi belum tentu banyak orang yang merasakan